Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di bulan Zulhijjah, bulan yang penuh berkah, terjadi sebuah peristiwa agung yang menandai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini adalah tentang Maryam binti Imran, wanita suci yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Maryam bukan wanita biasa. Ia adalah anak dari pasangan Imran dan Hana. Sejak kecil, Maryam telah dididik untuk taat kepada Allah. Bahkan, ia menghabiskan hidupnya dalam ibadah di Baitul Maqdis. Ia dijaga oleh Nabi Zakaria dan setiap hari diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam surah Ali Imran ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia pada masa itu." Maryam menjalani kehidupan suci, hingga suatu hari datanglah kabar dari langit yang akan mengubah segalanya. Suatu hari, malaikat Jibril datang kepadanya dalam bentuk manusia. Maryam terkejut dan berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa." Quran Surah Maryam ayat 18. Jibril menjawab, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surah Maryam ayat 19. Maryam pun kebingungan. Ia berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Jibril menjawab, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku." Quran Surah Maryam ayat 20-21. Dan dengan kuasa Allah, Maryam pun hamil. Tapi ini bukan kehamilan biasa. Ini adalah ujian terberat yang harus dijalani oleh seorang wanita suci. Hamil tanpa suami, di tengah masyarakat yang akan segera mencemoohnya. Ketika perut Maryam mulai membesar, ia pun mengasingkan diri. Ia tahu, masyarakat tak akan menerima penjelasan rasional. Ia tahu, ia akan menjadi bahan hinaan dan fitnah. Maka Maryam pergi menjauh, ke arah timur, ke tempat yang sunyi di bawah sebuah pohon kurma. Al-Quran menggambarkan kesedihan Maryam saat itu. Dalam surah Maryam ayat 23, "Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, 'Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan.'" Bayangkan, seorang wanita yang tidak pernah disentuh laki-laki, kini sendirian dalam kehamilan dan menghadapi sakaratul maut persalinan. Tidak ada dokter, tidak ada bidan, tidak ada keluarga. Hanya ada pohon kurma dan rasa sakit yang luar biasa. Namun di saat paling kritis itulah pertolongan Allah datang. Malaikat berseru dari bawah pohon, "Jangan bersedih. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai mengalir di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan dan minumlah, dan bersenang hatilah." Sebuah mukjizat terjadi. Di tengah padang sunyi, muncul air segar. Dan pohon kurma yang besar itu menggugurkan buah-buahnya. Allah tidak hanya memberikan Maryam kekuatan fisik, tetapi juga ketenangan hati. Dan pada saat itulah, lahirlah seorang bayi suci, Isa bin Maryam. Setelah melahirkan Nabi Isa, Maryam kembali ke kampung halamannya dengan bayi dalam pelukan. Tapi dia tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ia membawa amanah besar, sekaligus beban berat berupa fitnah dan tuduhan yang tak berdasar. Setibanya di hadapan kaumnya, orang-orang langsung mencela.
"Wahai Maryam, sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu bukan seorang pezina." Quran Surah Maryam, ayat 27-28. Bayangkan luka yang dirasakan Maryam saat itu. Ia adalah wanita suci, namun kini dicemooh seolah-olah telah berbuat dosa besar. Namun Maryam tetap tenang. Ia tidak menjawab satu kata pun. Sebaliknya, ia hanya menunjuk kepada bayi Isa yang digendongnya, seperti yang diperintahkan oleh Allah. Kaumnya tentu mengejek. Bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Namun, pada saat itulah mukjizat luar biasa terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Maryam ayat 30-33. Bayi Isa berbicara, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan Dia menjadikanku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan syalat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Ucapan itu mengguncang semua orang. Bayi yang baru lahir berbicara dengan penuh hikmah, mengaku sebagai nabi, dan membela ibunya dari fitnah. Sebuah mukjizat pertama dari Nabi Isa alaihissalam yang menjadi penegasan bahwa Maryam adalah wanita pilihan yang suci. Kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa adalah pelajaran besar bagi umat manusia, tentang keteguhan dalam kesendirian, tentang kekuatan dalam keimanan, tentang pertolongan yang datang dari Allah saat semua pintu terasa tertutup. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa mukjizat bukan sekedar keajaiban, tapi juga ujian, dan bahwa wanita pun bisa menjadi teladan dalam keimanan dan perjuangan. Sahabat yang beriman, mari kita ambil hikmah dari perjuangan Maryam, wanita suci, ibu seorang nabi, dan simbol kesabaran yang abadi. Dan kami jadikan putra Maryam dan ibunya sebagai tanda kekuasaan kami. Dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar dan subur. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 50. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Islam inspiratif lainnya hanya di Islamic Tales ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.